belakang mau Faramis sekalipun akan selesai dengan sangat cepat. Wow. Oh, tapi Cuma Nathan kok- ternyata. Cuma The kondisinya akan berat. Your team is picking. Lebih Kalau berat Nathan, ya? ini sebenarnya oke banget untuk high ground apalagi leading phase segala macam. Nathan power off. Tahu nggak sih tadi aku kepikiran apa? Karena Masya ini kan tipikal yang ngejar. Dan Marksman yang masih bisa mukul ketika dikejar ya Iritel. Iritel. Ah, iya Masuk bener. tapi ya Iritel sangat-sangat squishy sih. Squishy Dan banget sih. kayaknya sekarang udah jarang untuk muncul di level MPL. Iya. Dan bahkan ada Esmeralda juga yang akan dipegang oleh Sorizo, Profesor KB. Aha. Jadi lifestyle-nya akan tetap ada kan. Ini kalau misalkan picknya Life terhadap steal. Florin, I kayaknya am the power bakal of light huge banget incarnate. untuk sustainability-nya. Wow. Tapi lagi-lagi Divine Judgment, Kaja. Ini For Nathan. Kajanya kombonya soalnya bukan sama Moskov, bukan sama mid laner tapi sama XP laner. Ya aku sudah bilang dari game pertama ini kajanya pasti akan combine-nya sama Luke. Dan Luke kondisinya kalau Luke udah punya power 1-2 item aja. Mhm. Ini bakal kelar banget. Ini akan beda banget kondisinya dan kalau mereka nggak tekan dari awal, kalau mereka cuma bener-bener ngasih space aja, wah ini kondisinya berbeda sih. Mungkin Iya, game 2 iya. bisa di tangan Geek Farm. Malah menurutku ini adalah game yang berbahaya buat Bigetron Alpha. Mengingat draft mereka sangat-sangat bisa sekali untuk diacak-acak di early game. Itu dia Profesor KB. Karena mereka bawa Nathan, mereka bawa juga Esmeralda yang mungkin lebih sustain untuk di era mid to the late game ya. Sementara Geek Farm, mereka bawa Faramis untuk jaminan team fight panjang. So ini kesempatan yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh Bigetron. Setidaknya mereka harus menahan nafas mereka. 5 seconds till the enemy Sebelum reaches the menuju ke battle. match point, Smash them. mampukah Bigetron menyamakan keadaan atau bahkan Geek Farm yang akan mendapatkan match point? FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go! Curtain up down. Tapi kalau kita ngelihat data untuk early to mid stage-nya Profesor KB, itu terbilang cukup sama sih tadi sebelum kita masuk ke dalam lane of down ya. Karena mungkin sih di sini juga membawakan Arlot bersama dengan adanya Lui dari Moreno. Wah, tapi permainan agresif lagi nih yang ingin ditunjukkan sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Kebetulan Ray lagi yang coba untuk ditargetkan agar tidak mendapatkan level yang keempat, tapi kayaknya cukup berbeda ceritanya sekarang. Iya, Shadow Stampede memang sempat dibuka oleh Aboy untuk menarik Sorizo yang bermain cukup agresif. Invasi jungle yang benar-benar agresif dilakukan oleh Bigetron masih terlihat sebenarnya di game yang kedua. Oke, emblem support, Tenacity, Impure Rage. Memperkuat Impure juga bagaimana Sorizo dengan shield yang dia miliki. Sementara kalau dari Super Ken masih sama Trill, Conclusive Blast juga. Baleski juga bermain dengan Inspire, jadi akan ada cooldown reduction dan emblem support. Menarik sekali. Dia bakal mendapatkan heal up yang lebih banyak lagi dari efek item skills. Hampir keseluruhan yang ada di tubuh dari Kajanya. Iya, tapi dari Kaja Baloy sih memang lebih berfokus untuk rotasi cepat ya. Dan bahkan tadi kita melihat juga dari Cak Dera, ini posisinya harus agak sedikit berhati-hati karena Ki bisa muncul kapan aja. Memang belum dapat level 4, tapi pressure-nya masih berjalan dari sisi Bigetron. Cak Dera harus respect. Dan Ray mulai datang untuk membantu. Ray mulai datang membantu dan bahkan Ki akan ada first blood di tangan Kadera. Kadera yang berhasil mendapatkan keuntungan atas Eman. Ingat first blood belum dengan adanya Turtle. Wah, ini menguntungkan sekali untuk para pasukan dari tim Geek Farm Mighty. Meanwhile, dari top lane, pergerakan menuju ke arah Aboy yang akan coba didapatkan. Tapi surprise attack menuju ke arah Aboy dan juga Luke. Karena ada teleport dari seorang Moreno. Tidak terlalu berimpact. Karena bahkan mereka mundur dan melakukan setup. Ya, mereka cukup respect ya dengan keberadaan Moreno yang sudah punya divergent Profesor, tapi lihat Baloy bakal coba ditahan. Nah, coba diserang begitu saja, fokus dengan arah Von Starmon. Menuju ke arah Pawinski, satu poin kill ditambahkan. Tapi dengan adanya Sorizo kali ini melakukan zoning terhadap seorang Luke. Membuat pasukan dari Bigetron, Super Ken lebih tepatnya, mereka jadi aman untuk melakukan retribution. Early game pressure, mencoba untuk menuju ke arah seorang Ki. What are you doing, Ki? Mereka udah berhasil mendapatkan turtle, mereka masih mau overextend. Menurut aku malah Geeknya udah disengage duluan, Prof. Iya, iya. Ini Ini kayaknya nggak harus untuk mengejar ke arah belakang sih. kayak ngelepasin advantage jatuhnya dari Iya. Bigetron Alpha. Mereka bisa mendapatkan satu turtle secara gratis karena memang Geek Farm sudah memilih untuk mundur. Tapi ternyata ada satu buah tangan yang bisa dibawakan, yaitu adalah Ki-nya sendiri yang baru mendapatkan level yang keempat. Sementara fakta yang menarik dibawakan karena Luke menjadi player yang paling banyak menggunakan Masya di MPL ID. Dengan 4 kali pick, win rate-nya 100%, masih Wah. kokoh. Tapi Baloy, Oke, Paulai gagal didapatkan. Ki kali ini
Tidak bisa terlalu terburu-buru, tapi ingat kondisi yang diberikan dari Bigetron early game mereka memang tidak terlalu menang seperti di game sebelumnya. Tapi ngomongin mid late game endurance, mereka sangat kuat dan ingat memang kondisinya. Baloyski ini nggak bisa dibendung kalau misalnya Eman yang bakal jadi target utama. Tapi Ray, oke. Oh itu dia ada Judgment. Terlalu jauh depan Eman kena jalan lagi untuk pulang. Baru kita bahas kalau asuransi damage yang diberikan atas seorang Baloyski terhadap Eman itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Wah, Ki memang tidak tumbang, Prof. Tapi yang tumbang adalah Eman, lebih rugi untuk Bigetron. Ya lagi-lagi ya, poin kill yang selalu didapatkan oleh teman-teman dari Geek Farm membuat mereka langsung menancapkan gasnya, bermain dengan pick off cepat. Dan ini membuat kayaknya pick offnya nggak bakal berhenti dari Divine Judgment. Oke, dan Aboy hilang setelah ditelan bulat-bulat oleh Super Ken dengan satu buah Return Welcome. Tapi at least trade-nya berjalan dari sisi Bigetron. Memang kehilangan Eman adalah kerugian yang lebih mahal. Tapi at least Bigetron mereka sekarang udah mulai bisa untuk ngereset lagi. Karena di area mid-nya sempat di-press oleh Super Ken. Dan posisi dari Sorizo ini mungkin nanti bakal jadi jaminan untuk ke arah mid to the late game nanti. Ya dia juga memberikan pressure terhadap Ray, makanya beberapa monster jungle mungkin dari Ray akan hilang dengan cepatnya. Tapi level masih sama, harusnya kendali teamfightnya masih oke dari Geek Farm juga. Mereka kayaknya mau kontes untuk turtle yang kedua. Oke, Baloyski terlihat posisinya. Sorizo mencoba langsung dengan Ray, 3 more shot! Berhasil men-take over Turtle. Fear of Direction menuju ke arah Eman. Breathe menuju ke arah Kadera. Divine Judgment, siapapun yang akan didapatkan akan coba dilap dan Detona. Menangkap Kadera, Paramis save the day for this time. Permasukan dari tim Bigetron. Mereka kehilangan 2 kali kesempatan untuk team fight. Tapi ternyata yang kedua dibalikan semua oleh Bigetron. Ini dia counter setup yang dimiliki Bigetron. Berkat adanya Loi dan Luke. What are you doing, Luke? Terlalu overextend sepertinya. Kebalik ya sekarang malah kondisinya. Di game yang pertama Bigetron Alpha yang overextend. Sekarang Geek Farm. Yang dimana ketika mereka udah gak punya Divine Judgment, kayaknya mereka better mundur secara bersamaan. Karena nanti gak bakal ada yang bisa di take down juga ketika metode pick off-nya tidak berjalan. Dan menurut aku sebenarnya speed of destruction dari Cak Dera tidak perlu untuk dibuka lagi sih. Karena gimana pun masih ada detonasi welcome dari Super Ken. Dan posisi dari Cak Dera benar-benar terbuka banget tadi. Wah tapi snatch terhadap Turtle betul-betul mengerikan dari Ray Tribution. Sebuah statement pernah dilontarkan oleh Mirko, tapi menurutku Ray membantah statement tersebut. Dia menunjukkan bahwa dia adalah jungler yang punya quality juga terhadap Retribution Battle. Dan bahkan kalau Profesor KB bilang, ini juga bisa membantah kalau timnya Mirko, Bigetron Alpha dipulangkan oleh Kick. Mirko harus mengakui Ray benar-benar jungler yang mengerikan. Itu dia. Itu statement yang dibalikin secara langsung ya. Yes. Tentunya dari Ray sendiri di babak playoff. Jadi ya, Bigetron mereka menurut aku harus respect. Tapi Baloy. Divine Judgment menuju ke arah sosok seorang Eman, tapi lihat di cover dengan aja body block. Wow. Kalau tadi Super Ken gak body block, itu bisa di tangan Eman, Spear of Distraction-nya, dan bahkan bisa dibalikin keadaannya. Kondisinya, Eman tumbang pasti Profesor. Pasti banget karena di situ udah nggak ada escape mechanism apa-apa lagi. Tapi untuk sekarang setup menuju ke arah Turtle, malah kayaknya teman-teman dari Bigetron Alpha bisa pegang kendalinya karena udah nggak ada Divine Judgment juga. Nggak ada flicker dari Baloyski, mereka mencoba untuk mengambil objektif lain, yaitu adalah structural turret. Wah, menurut aku sih sebenarnya setup team fight Bigetron sebelum mengamankan objektif ini bagus banget sih Prof. Karena mereka tahu mereka harus ngezoning, mereka harus kecilin space atau map control yang dipegang sama Geek Farm. Sehingga tidak akan ada kontes yang dilakukan sama Geek Farm. Dan Geek Farm peka akan hal tersebut, mereka trade dengan objektif trade di area bawah untuk Cak Dera. Tapi Moreno udah selesai dengan Blood Wings. Kayaknya target dari Geek Farm udah boleh bergeser sih, nggak cuma harus ke Eman. Oke, belum nyampe Kumar, tapi fokus menuju ke arah sosok Super Ken. Membuat permasukan dari tim Bigetron, mereka harus defend dengan sangat besar. Moreno save the day for this time. Disengage kembali terjadi. Permasukan dari tim Geek Farm, mereka tidak bisa masuk lebih dalam. Karena ini lihat dia, Loi, hero angker yang tidak bisa dilepaskan selama babak playoff dan selalu menimbulkan impact. Mereka harus respect siapapun. Entah Geek atau Bigetron, Loi, hero yang harus diperhitungkan sebelum dilepas. Wah, dan Eman dapetin trade turret juga di area bawah, Profesor. Oh tapi ada Luke, dia bakal mencoba untuk mengejar. Untungnya masih ada entropy. Tapi team fight jangka panjang, Esmeralda bakal jadi ancaman juga karena bisa memecahkan Netherrealm dari Balo dengan cepat. Oke, Aboy hampir terperangkap.
Kalau misalnya itu lemparannya berhasil dan Sorizo masih punya falling Saruman bukan falling Mongsar, itu sih Itu Aboy Bisa bakal hilang terancam banget kamu. sih. Terancam Aboy sih. bakal terancam banget karena memang di sini masalah utamanya adalah karena shield effect-nya yang akan membuat Sorizo bertahan hidup. Apalagi ada Moreno di belakangnya, area of effect-nya akan sangat-sangat mudah sekali untuk memecahkan bagaimana Netherrealm. Sekarang udah mulai mainin rotasi cepat sih dari Geek juga. Karena ngeliatan 4 pemain, 5 bahkan udah mulai jalan bersamaan. Eman bakal fokus untuk bermain secara objektif, dapetin map control yang lebih jauh untuk invasi jungle nantinya. Oke. Invade jungle karena mendapatkan top turret akan lebih terbuka, tapi ingat, Big Farm juga bisa bermain dengan Magic Sentry. Dia akan bisa membaca vision dari bikinan Alpha dan ini Conceal dia. play. Oke, nampaknya kali ini Console Gaming telah dikeluarkan tapi tidak ada mangsa yang bisa diangkat oleh Pawoski. Meanwhile, para pasukan dari tim Big Getron memilih melakukan clear terlebih dahulu dan Manslace. Sekalian dari seorang Ki, buat pasukan dari tim Geek Farm, mereka berhasil sadar kalau tim fight-nya bisa bersikap pegang. Lihat, Lord menjadi pilihan utama. Fokus menuju ke arah Lord dari seorang Ray dengan retribution-nya. Tapi Eman, no entropy for this time. Dan Super Kentoran diri dengan cepat mencoba untuk menangkap sekarang Ray. Dan Sorizo melakukan zoning yang sangat tepat dan baik. 1 poin keliling tampakan retribution from Super Ken. What a takeover. Dan mereka masih mau lebih. Dan para pasukan dari tim Geek Farm seperti biasa Luke memberikan semua yang dia punya. Loncat ke arah belakang, overextend. Dan Geek Farm sekarang mereka yang harus melakukan defense terlebih dahulu. Sementara Bigetron tidak mau memberikan kesempatan comeback untuk Geek sama seperti di game yang pertama. Mereka mau bermain secara objektif, mereka mau bermain secara disiplin. Wah, kayaknya mereka mau coba buat tabrak dulu deh. Untuk mengambil minimal 1 base turret. Karena itu akan menjadi keuntungan mereka. Lordnya tetap di atas, bottom lane mungkin akan menjadi lane jauh. Dan kalau ngomongin lane jauh, Geek Farm lebih diunggulkan karena mereka punya Kaja dan Moskov. Ya, tapi itu thanks to Sorizo sih tadi Prof. Karena zoningnya tuh bagus banget dari Sorizo. Mereka dia megangin kaki dari pemain-pemain Geek Farm di lini belakangnya. Ya, tapi winning condition lagi-lagi tetap ada di Eman. Eman gak boleh tumbang karena sekali Eman tumbang, yang memberikan damage dari bikinan Alpha akan hilang seketika. Yes. Netherrealm bakal susah banget untuk bisa dipecahkan. Oke, di depan sana lihat dari seorang Kim, ada flashnya gagal. Itu ke arah belakang, free hit dari Eman, Aboy tumbang karena lagi Paramis. Free hit dan tumbang para pasukan dari tim Geek Farm. Shutdown pun terjadi, Luka masih mencoba lebih. Dan bahkan target belakang zoning out pun terjadi, membuat Nathan dari Eman harus pulang. Dan Lord menjadi sia-sia. Geek Farm masih bertahan. Eman. Luka, kita tidak bisa pungkiri permainan dengan adanya Masya membuat dia zoning out Eman, gak ada deal damage. Ya, gak bakal cukup tentunya karena Eman di-delete secara langsung di dalam team fight besar. Dan ini yang membuat lagi-lagi Bigetron Alpha melakukan team fight yang overextend, terlalu panjang sepertinya. Iya, terlalu memaksakan. Ingat, Aboy punya pasif. Jadi mudah banget untuk Aboy setidaknya balik lagi ke medan pertempuran. Sementara kali ini Diversion bakal coba dibuka, Oke, tapi tapi tidak. nampaknya balas kiri adjustment-nya gagal. Kali ini mereka harus mundur ke arah belakang, hanya beli kereta keluar. Dan mau tidak mau dia mengeluarkan untuk defensif dan membuat para pasukan dari tim Geek Farm berhit lagi dalam belakang Eman. Dengan adanya Paramis dapat mendapatkan dari Kadera. Triple kill lagi Maniac. Free hit, Kadera benar-benar melumat tim Bigetron. Kembali mencoba untuk mendapatkan agresivitasnya. Udah bagus sebenarnya Bigetron, tapi entah mengapa Paramis Aboy dia sangat tepat loh memberikan Netherrealm. Ya, Iya. mainin timing, Netherrealm, dan juga bagaimana eksekusi di lini belakang dari Cadera dengan 5 item yang ready. Sekarang mereka terancam semua dari Bigetron. Eman gak boleh terkena defense judgment. Eman gak boleh terperangkap. Satu-satunya jawaban mereka untuk bisa bertahan hidup ya Eman. Kalau gak ada Eman, mereka gak punya apa-apa lagi. Wah, Sulit sih. Karena overextendnya ini loh. iya, satu-satunya tuh cuma jaminannya dari Eman aja, Prof. Tapi Terlalu overextend dari Bigetron salah Iya. kan tadi. Padahal Baloi udah tidak mendapatkan target loh. Masalahnya lagi-lagi mereka dipisahkan untuk territorial team fight-nya. Ada yang dikejar sama Luke Moreno dan juga Eman. Padahal ini adalah dua-duanya damage dealer utama dari Bigetron Alpha yang bisa bermain dengan front to back. Dan sekarang mereka yang terancam karena Lordnya coba untuk di take over sama teman-teman dari Geek Farm. Udah pasti di take over oleh tim Geek Farm. Lihat betapa cepatnya mereka mendapatkan lot tersebut. Dan bahkan di depan sana Console Gaming untuk pulang worth it. Dibandingkan dia harus mendapatkan apapun di depan sana. Dan pasukan dari tim Geek Farm gagal untuk diinvasi. Satu hal, kalau kembali lagi di match point di tangan dari Geek Farm dan mereka melepaskan Masya, mungkin Ki harus coba ganti kondisinya. Bukan dengan Rom Initiator, Rom cover. Rom Iya, cover iya. mungkin. Rom cover. Main Ruby mungkin salah satunya, tapi
Ngomongin draft kayaknya kita bakal fokus dulu ke Lord yang kali ini akan bergerak. Lordnya akan di-freeze. Geekfarm akan mencoba memanipulasi dengan 3 wave minion. Atau setidaknya mereka akan bermain dengan wave yang di bagian bottom lane. Tapi memang AI prediction by Samsung Galaxy S24 series ini bisa dibilang Bigetron masih memegang keunggulan untuk real time victory-nya, Profesor. Karena ada Nathan. Nathan dengan Benar. Lordnya masih bisa di-clear, tapi ingat masih ada Luke juga. Dia bisa menabrak dari lini depan dan akan mengancam Nathan tersebut. Baloi! Oke, di depan sana dia Judgment. Dan seorang Paloi berhasil mendapatkan key. Tidak ada lagi bahan untuk para pasukan dari tim Bigetron. Fokus ke arah base-nya. Tapi Nathan memberikan free hit dan para pasukan dari tim Geekfarm harus mundur. Mereka punya 2 wave dan Luke masih memaksa ke arah Eman. Tidak berhasil didapatkan. Luke yang bahkan harus tumbang. Dan sekarang Eman on the way win on nature. Wow, damage deal dari Eman lead 9.500. Bahkan dengan bantuan Moreno yang mengeluarkan 11.000 damage deal, Profesor. Ngebuat Geek mereka lagi-lagi harus respect. Karena nggak boleh terlalu memaksakan, nggak boleh terlalu overextend. Teamfight di area turret base ini benar-benar krusial banget. Oke, tapi win of nature-nya buat siapa? Itu pertanyaannya. Buat Cadera kah? Atau buat Masya dari Luke? Karena menurutku Eman harus mempertimbangkan bagaimana damage dari Cadera yang udah punya Athena Shield. Dan Oke. sekarang balikin keadaannya, Bigetron. Di sana langsung ada Nathan free hit di arah belakang Moreno. Sama ada Slash! Menghilangkan semua sosok dari Paramis dan bahkan membuat dari seorang King. Free hit di arah belakang, lihat Luke mencoba mencari cara, mencoba untuk mencari celah, menuju ke arah Eman. Teror yang diberikan terlalu horor, terlalu menakutkan, bahkan membuat seorang Cadera free hit. Loncatan ini dia travel agent from Moreno. Wah, tapi itu posisi Eman bener-bener free banget sih, Prof. Kalau Bigetron mereka nggak disengage, kemungkinan Geek juga punya chance yang sama untuk meloncat ke arah Eman. Iya, Dan iya, untungnya iya. mereka lebih bermain secara disiplin sih. Apalagi Luke dari tadi dia save untuk flickernya. Gila. Dia tungguin entropinya dulu untuk keluar, baru dia bakal gunakan flicker dan thunderclap. Ketika saat itu tiba mungkin Win of Nature akan terpicu, tapi masalah utamanya adalah Bigetron. Kayaknya nggak bakal sempat untuk bisa nge-trade untuk Luke saja. Karena bakal rugi banget. Kalau seandainya Luke doang yang tumbang. Tadi lihat gak terbukti, Luke cuma mencoba untuk menerobos Iya. barisannya, semua ke distract, terornya langsung tetap fokus ke arah Eman, dan kehadirannya jadi free hit. Iya, iya. Padahal free hit banget sih. Lagi-lagi space create-nya, Profesor. Mereka kayaknya tahu dari Geekfarm kalau Bigetron Alpha kuat banget kalau teamfight berlima. Makanya mereka mau pisahin teamfight-nya, mereka mau bikin sebuah perimeter. Agar nantinya akan ada pemisah untuk teamfight yang di depan dan di belakang. Oke, sementara dari Lord yang ketiga sudah mulai muncul. Dan Diversion cuma untuk mengecek aja informasi di manakah pemain-pemain dari Geek. Tapi lihat, hanya 3 pemain saja yang terlihat di area rivernya. Super Ken memberikan informasi konsil Playki. Oke, Super Ken damage-nya harus diperhitungkan, damage dari seorang Ki. Tapi Eman free hit dari belakang, lihat lukanya. Fokus menuju ke arah Eman dan bahkan tumbang. No Eman, no party. Luke versus everybody. Kembali diselesaikan. Tapi para pasukan dari tim Geekfarm mereka memaksa untuk mendapatkan 2 point kill kembali. Looking for Wipeout. Wipeout! Ini bencana! Geekfarm, the King Slayer, berhasil menumbangkan Bigetron di game kedua dan match point di tangan Geekfarm. Wow, Geek Farm! What a team, what a match! Tim game kita yang kedua. Lagi-lagi hal yang sama terjadi. Match point di tangan dari Geek Farm. Berkat dengan performa yang menggila dari Luke targeting yang begitu on point. Kita lihat 3 pemain ditinggal di area river. 2-nya tidak terlihat, Profesor. Tapi itu malah menjadi satu hal yang